Halo guys, selamat datang kembali di channel RMLU dan kali ini gue bakal coba untuk sharing sedikit aja soal pengalaman gue dengan monitor yang bergaris ya, serta solusi dan antisipasi yang diberikan oleh teknisi customer service-nya. Keren. Gue harus bilang teknisinya berjasa banget sih, sampai sekarang ilmunya gue pakai guys. Dan gue mau sharing ke kalian ilmunya teman-teman. Jadi kita akan track back ke belakang dulu, mungkin di sekitar tahun 2018 atau 2019 itu gue beli monitor pertama. Monitor pertama ini dia 24 inci, panel IPS, bezel-less juga, cantik lah pokoknya ya. Kalau mereknya nggak usah kita sebutin. Jadi monitor ini aku letakin di ruang tamu teman-teman. Jadi aku mainnya di sana, makan di sana, minum di sana. Terus ada peliharaan juga yang suka naik meja terus nandain monitor gua. Menurut gua itu penyebab utama kenapa monitor gua bergaris. Karena setiap kucing gua nandain monitor gua selalu bersihin guys, karena ngeganggu banget sih untuk tampilan layarnya. Jadi beberapa lama gua udah bersihin, kurang lebih kayaknya jalan 6 bulan atau beberapa bulan, kayaknya nggak nyampe setahun, karena gua ingetnya gua ngeklaim garansi guys. Jadi garis pertama muncul, beberapa hari dari garis pertama muncullah garis-garis baru lagi. Setelah itu gua panik, gua cek kardus kartu garansinya, ternyata masih garansi guys. Hampir kayak 1 bulan lagi hilang dah garansinya ya, kayak gitu. Jadi gua bawa kartu garansi, gua bawa monitornya, gua pesen Gojek online, gua bawa monitornya sama kartu garansi, datanglah ke customer service ada di kota gua. Setelah gua datang ke customer service, gua ceritain gimana kondisinya, monitornya bergaris mbak, kayak gitu. Oke, setelah dicek, dikasih surat-surat, gua tanda tangan, udah selesai, kayak gitu aja. Gua balik, udah gua tunggu, gua pakai monitor lama gua yang 14 inci, anjir kecil banget. Terus kayaknya 1 minggu atau 2 minggu ya, itu monitor gue udah selesai. Jadi gue datanglah ke customer service tersebut, gue kasih kwitansinya, tanda tangan penerimaan, udah selesai. Terus si teknisinya datang bawain monitor gue di meja tersebut. Terus diceritain sama teknisinya. Mas teknisinya bilang, mas ini kena air ya? Aku bilang enggak, ini enggak kena air. Oh, kata masnya, soalnya kalau saya cek ini kena air mas, tapi karena mas nggak bilang ke adminnya kena air, jadi masih diklaim garansi. Tapi kalau masnya bilang kena air, garansinya nggak berlaku mas. Untungnya mas nggak bilang, kata teknisi tersebut. Oh iya mas ya, ini kena air ya? Setelah gua ingat-ingat, kayaknya memang kena air guys, karena si kucing tersebut nandain monitor gua. Terus gua tanya, yang kena air yang mananya mas? Teknisinya jawab, yang kena air itu yang bagian bawah panelnya guys. Jadi kalau misalkan layar kita itu, gua contohin di tablet ya, di telepon aja deh. Jadi kalau misalkan ini adalah layar monitor kalian, ini yang kena air, dia bakal turun ke bawah guys. Nah yang ini, bagian ini adalah bagian yang kena air, kata si teknisinya. Pokoknya bagian bawah gitu guys. Jadi mungkin airnya udah numpuk di sana, kena panel, pokoknya kena apalah gitu ya guys ya, yang warna hijau-hijau kayak gitu guys, kena sirkuit atau apalah, pokoknya gua nggak ngerti. Pokoknya itu kena air dan itu yang menyebabkan bergaris, kata si teknisinya. Terus teknisinya juga ngasih saran supaya kejadian tersebut nggak kejadian lagi. Ya gua jawab sebelumnya, oh iya mas kayaknya gara-gara kucing gua deh. Terus teknisinya jawab, oh kalau kayak gitu supaya nggak kejadian lagi mas, ini gua kasih saran nih, kata teknisinya. Jadi monitor itu kalau misalkan pertama kali beli, langsung di lakban aja, lakban bening ya. Jadi langsung di lakban aja pinggiran-pinggirannya kayak gini guys. Misalkan ini adalah monitor, jadi langsung aja di lakban di bagian bawah sini 1 garis, bagian atas 1 garis, bagian atas lagi 1 garis, bagian kiri 1 garis, kayak gitu guys. Jadi 4 sisinya itu dilakbanin supaya air nggak bisa masuk ke bawahnya, air nggak bisa masuk lewat samping, air nggak bisa masuk dari atas. Pokoknya ini ada celah guys, ada celah di antara panel dan casingnya. Itu yang menyebabkan airnya bisa masuk dan bisa menyebabkan garis teman-teman. Itu kata si teknisinya. Oke, gua nggak anggap serius untuk cerita teknisi tersebut.
Jadi setelah sampai rumah, gue mikir-mikir dilakuin gak ya? Dan pada ujungnya beberapa hari kemudian kayaknya gue pasang aja deh. Ya udah, gue ikutin tips dari teknisi tersebut. Gue lem semua monitor yang baru tersebut ya, yang baru gue ambil dari customer service tersebut, gue bawa pulang langsung deh gue lem. Set, kanan, kiri, atas, bawah. Udah lem, dan alhamdulillahnya beberapa tahun setelah itu monitor gua nggak kenapa-kenapa lagi. Dan ilmu ini pun gua terapin ke beberapa monitor gua yang terbaru. Kayak misalkan kayaknya gua ada LG 24 inci, gua punya AOC 27 inci, dan yang sekarang yang terbaru ini gua punya Xiaomi 34 inci curve widescreen. Dan semua monitor gua pasang yang namanya lakban di keempat sisinya. Gua takut hal tersebut, garis tersebut muncul di monitor-monitor baru gua nggak mau itu terjadi. Jadi untuk antisipasinya gua langsung lakban aja. Pertama kali buka bungkus, nanti dulu hidupin dulu deh. Ya, hidupin dulu, pasang di meja kalian, langsung lem guys. Langsung lem aja, nggak usah banyak bacot, nggak usah pikir panjang, langsung aja lem. Itu tahap pertama yang aku lakuin ketika aku membeli monitor baru. Dan ketiga monitor baru itu LG, AOC, dan Xiaomi sampai sekarang detik ini nggak ada garis sama sekali guys. Aman-aman aja, panelnya baik-baik aja. Oh, ada satu guys, gue lupa. Ini kayaknya bukan kena air, tapi nggak tahu deh. Mungkin teknisnya gimana, tapi di AOC, gue sempat mention AOC tadi. Monitor AOC gue di 27 inci, 144Hz ya, itu dia flickering di bagian tengah ke bawah. Dia flickering ketika gua pakai 144 Hz. Tapi ketika gua pakai 60 Hz, itu dia nggak flickering bagian tengah ke bawahnya. Itu gua nggak tahu, kayaknya memang rusak dari apa ya, kayaknya bukan kena air atau gimana, atau mungkin kepanasan atau overheat, atau mungkin itu faktor lain. Tapi kalau misalkan monitor kalian flickering bergaris atau kayak mana, bisa dicoba turunin hertznya. Yang dimana gua tadi kasusnya 144 Hz, setiap hari gua pakai 144 Hz. Mungkin dia overheat atau gimana, jadi dari tengah ke bawah itu flickering, kedip-kedip, lama-lama hitam, hilang deh guys. Nah, setelah gua ganti 60 Hz, 24 jam, beberapa tahun kemudian 60 Hz sekarang masih gua pakai dan dia masih aman-aman aja guys. AOC 27 inci. Kayak gitu teman-teman. Satu kasus lagi, banyak yang bilang Xiaomi kan nggak jual monitor di Indonesia ya. Gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Jadi Xiaomi gua ini 34 inci curve itu belinya, harusnya ini barang luar ya. Jadi gua beli barang luar, katanya lumayan rentan untuk Xiaomi 34 inci. Gua nggak tahu ini benar atau enggak. Katanya panelnya banyak yang bermasalah, bergaris atau apapun, sampai ada yang jual Xiaomi 34 inci mati total kayak gitu guys. Tapi dengan tips yang dari teknisi customer service tadi, gua gunain, gua langsung lakban ke 4 sisi monitor gua. Sampai sekarang gua alhamdulillahnya nggak nemuin yang namanya problem. Apalagi yang bergaris tadi, gara-gara kena air, nggak sama sekali guys. Mungkin problem bergaris itu antara kalian sadar atau tidak sadar, bisa saja kena air guys. Jadi untuk antisipasinya ya kita harus lakban aja sih ke 4 sisi dari monitornya. Well, believe it or not guys, itu works di gua nggak tahu itu works atau nggak di kalian, tapi bisa dicoba aja dulu kalau misalkan kalian percaya dengan tips yang diberikan oleh teknisi tersebut. Well, itu saja untuk video kali ini guys. Kalau misalkan video ini membantu, komen aja di bawah, klik like juga, dan subscribe untuk video-video yang seperti ini di berikutnya. Yuk guys, sampai jumpa, bye.